Tahukah Bunda, ternyata ada jutaan balita di Indonesia menderita stunting. Cukup mengkhawatirkan ya, jangan sampai jumlahnya makin meningkat. Yuk cegah stunting pada anak dengan cara berikut ini. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo teman-teman, saya Nadia Pagastati Palau dari Prodi Kebidanan. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang terjadi pada anak. Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis pada pertumbuhan awalnya. Umumnya, anak yang menderita stunting bisa terlihat proporsional, tapi kalau dibandingkan dengan anak lainnya, ia kelihatan pendek. Meski begitu, bukan berarti semua anak yang terlihat pendek itu mengalami stunting ya teman-teman. Seorang anak bisa dikatakan stunting jika menurut petugas kesehatan tinggi badannya itu berada di bawah standar kurva pertumbuhan WHO. Kondisi stunting ini biasanya sulit ditangani jika anak sudah mencapai usia 2 tahun. Kalau sudah begitu, yang sudah terkena dampak buruknya bukan hanya pertumbuhannya saja, tetapi perkembangannya. Bukan hanya terlihat pendek, tapi anak yang terkena stunting bisa mengalami penurunan tingkat kecerdasan, gangguan berbicara, dan kesulitan belajar nantinya. Udah gitu, sistem kekebalan tubuhnya juga rendah, sehingga dia lebih mudah sakit. Pasti ibu-ibu semua nggak mau kan anaknya stunting? Nah, ada pun beberapa cara untuk mencegah stunting mulai dari masa kehamilan hingga si kecil dilahirkan. Yang pertama, saat hamil, ikuti pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan mencukupi kebutuhan cairan dengan minum 8 gelas per hari, serta rutin berolahraga. Selain itu, juga tepati jadwal konsul kehamilan sesuai jadwal yang dianjurkan oleh dokter atau bidan ya. Hindari minuman beralkohol serta asap rokok baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan luar. Dan jangan lupa mengkonsumsi vitamin dan suplemen sesuai anjuran dokter atau bidan. Yang kedua, setelah si kecil lahir, berikan nutrisi lengkap untuknya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melakukan inisiasi menyusui dini segera setelah melahirkan, memberikan ASI eksklusif, serta memberikan si kecil empasi yang bergizi sesuai anjuran dokter atau bidan, seperti gandum, umbi-umbian, kacang-kacangan, susu dan produk turunannya, telur dan sumber protein lainnya, serta buah dan sayuran yang kaya vitamin. Yang ketiga, ajak si kecil ke posyandu atau puskesmas secara rutin agar kenaikan berat badan dan tinggi badannya bisa dipantau. Untuk si kecil berusia di bawah 1 tahun, periksakan ia setiap bulan. Jika sudah mencapai usia 1-2 tahun, periksakan ia setiap 3 bulan sekali. Nah, yang keempat atau yang terakhir mungkin sering dilupakan sebagian bunda-bunda yang ada di Indonesia, yaitu kebersihan. Kebersihan yang dimaksud di sini yaitu mencakup semuanya, seperti lingkungan tempat tinggal, kebersihan bahan makanan, dan peralatan makanan yang digunakan, serta kebersihan diri sendiri. Caranya adalah dengan rutin mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah buang air kecil atau buang air besar. Cuci bersih peralatan makan dan dapur dengan sabun cuci piring, serta pastikan air yang dikonsumsi terjamin kebersihannya ya. Nah, selain mencegah stunting, melakukan pola hidup sehat seperti yang saya jelaskan tadi juga baik untuk tumbuh kembang si kecil dan melindungi dari berbagai penyakit. Agar perlindungannya makin lengkap, jangan lupa ajak si kecil untuk diimunisasi ya. Waspadai jika bunda melihat tanda-tanda stunting pada si kecil seperti ia terlihat pendek sama anak, di seusianya tubuhnya terlihat kurus, segera periksakan si kecil ke dokter atau bidan jika muncul tanda-tanda tersebut. Oke, itulah tadi penyuluhan mengenai stunting dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video tersebut. Terima kasih, bye-bye.